munajat orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan Ibu tidak usah mengaminkan karena pasti tidak pas. Tuhanku, runtunan karunia-Mu telah melengahkan aku untuk benar-benar bersyukur padamu. Limpahan anugerah-Mu telah melemahkan aku untuk menghitung pujian atas-Mu. Iringan ganjaran-Mu telah menyibukkan aku untuk menyebut kemuliaan-Mu. Rangkaian bantuan-Mu telah melalaikan aku untuk memperbanyak pujaan padamu. Inilah tempat orang yang mengakui limpahan nikmat tapi membalasnya tanpa terima kasih, yang menyaksikan kelalaian dan kealpaan dirinya. Di halaman-Mu singgah kafilah pengharap, di serambi-Mu berhenti dambaan para pencari karunia. Ilahi, besarnya nikmat-Mu mengecilkan rasa syukurku, memudar di samping limpahan anugerah-Mu, puji dan sanjung-Mu. Karunia-Mu yang berupa cahaya iman menutupku dengan pakaian kebesaran. Curahan anugerah-Mu membungkusku dengan busana kemuliaan. Pemberian-Mu merangkaikan padaku kalung nan tak terpecahkan dan melingkari leherku dengan untaian yang tak teruraikan. Kita ketahui kalau orang itu disentuh cinta, itu biasanya bahasanya lebih puitis. Doa-doa kita ini biasanya tidak puitis karena tidak didasari cinta. Kalau kita sering berdoa kan, bikin doa di kantor-kantor, itu doanya tidak ada puisinya sama sekali. Nothing beautiful. Saya malah maaf kalau mendengar doa-doa yang resmi tidak tersentuh itu, karena tidak indah. Pernah di Bandung ada acara doa. Waktu itu yang baca doa sesudah ngangkat tangan, tiba-tiba dia mengatakan, "Ya Allah, jinakkan hati para pemeriksa ini supaya Bandung berhasil memperoleh para samia karya nugraha." Udah saya asal begini jadi begini lagi. Karena doa itu tadi bukan doa yang didasarkan cinta. Kata Plato, kalau saya tidak salah, "At the touch of love, everyone becomes a poet." Dalam sentuhan cinta, setiap orang jadi pujangga. Itu anak-anak kita yang lagi tumbuh remaja, tiba-tiba tulisannya jadi puitis. Itu pertanda bahwa mereka sedang disentuh cinta, sedang jatuh cinta. Nah, doa-doa seperti ini yang dijual dengan harga murah padahal nilainya sangat tinggi. Kita mau dengan cepat ini masih bicara tentang tasawuf di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memadukan unsur amal, cinta dan makrifat, syariat, tarikat dan hakikat, Islam, iman dan ihsan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asy-syari'atu aqwali, wat tariqatu af'ali, wal haqiqatu ahwali." Syariat adalah ucapanku, kata Nabi. Tarikat adalah perbuatanku, dan hakikat adalah keadaan jiwaku. Nah, yang diceritakan oleh Nabi dalam hadis itu, tapi sekali lagi hadisnya ini dhaif, karena hanya diriwayatkan pada orang-orang tertentu saja. Kebanyakan tidak ngerti apa syariat, apa tarikat, apalagi hakikat. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu juga tidak pernah dengar hadis itu di televisi atau dimanapun, di majelis-majelis taklim. Tidak pernah dengar, karena di majelis taklim ibu-ibu itu kelompok umum saja. Tapi di sini sudah jadi kelompok khusus. Mereka dengar ini. Tapi jangan kabarkan kepada yang lain. Jangan sebarkan di pasar-pasar. Nanti bisa dibunuh. Di dalam Al-Quran juga, misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugas Rasulullah itu adalah membacakan kitab Allah dan mensucikan. Yuzakkihim, dalam bahasa Arab mensucikan itu zakka, yuzakki, tazkiyatan. Mensucikan, tazkiyah artinya proses pensucian. Dan inilah yang dibahas di dalam tasawuf, bagaimana kita mensucikan diri kita supaya kita berhak untuk berdampingan dengan yang maha suci. Tidak enak kalau kita bawa hal yang kotor untuk berdekatan dengan orang yang sangat bersih. Kalau di luar negeri, saya tidak berani membuang sampah di mana saja, karena saya lihat tempat-tempatnya itu kan bersih. Tapi di sini saya lemparkan di mana saja, karena di tempat lain pun udah ada contoh sampah banyak juga, jadi saya lemparkan di situ. Jadi memang ada kecenderungan kita ini, kalau kita mau dekat dengan yang maha suci, maka kita harus mensucikan diri kita. Dan salah satu tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mensucikan. Nah, ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya ini ada sebuah hadis
yang sering dirujuk oleh ahli tasawuf. Dalam tasawuf itu, pada ibu-ibu, biasanya seorang guru menunjuk seorang lagi untuk jadi guru dalam sebuah tradisi yang disebut baiat ya. Di baiat dulu biasanya kalau dalam tarekat Naqsabandiyah pegang tangan satu lalu semua orang pegang pundak dia, jadi baiat sekaligus. Katanya pada saat yang sama itu ada dua transmisi. Satu transmisi silsilah bahwa kita ini menerima dari guru itu. Guru itu juga dulu pernah dari gurunya yang sebelumnya dan terus bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasanya kalau seorang itu mau jadi guru, diberikan sobekan pakaian dari gurunya. Ada pakaian yang bertambal, disobekan dan itu dibagikan kepada murid. Sobekan itu disebut khirqah. Konon itu berdasarkan riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu saat Nabi berada di rumah Ummu Salamah dan Nabi berselimutkan selimut dari Yaman yang kehijau-hijauan, kisah disebutnya. Hadis ini disebut hadis Ashabul Kisah. Kemudian datanglah Ali bin Abi Thalib, kemudian Nabi tutup juga dengan kisah itu. Datang juga Fatimah, datang juga Hasan dan Husain, kemudian Nabi tutup begini. Setelah itu Nabi berdoa, Allahumma haula ya ahli baiti, ya Allah inilah keluargaku. Cintailah orang yang mencintai mereka dan musuhilah orang yang memusuhi mereka. Nah, Ummu Salamah itu mau masuk juga ke situ. Kata Rasulullah, innaki alal khair, engkau orang baik. Tapi Nabi tidak memperkenankan masuk. Kata orang-orang sufi, sebetulnya yang dimasukkan ke situ katanya adalah wilayah atau kewalian, bahwa yang dimasukkan di dalam itu adalah orang-orang yang di zaman Nabi dianggap memiliki tingkat kewalian, yang dalam perkembangan sejarah lewat silsilah mereka itulah bersambung tradisi tasawuf itu. Misalnya lewat Al-Hasan, yang itu salah seorang yang masuk di situ juga, itu bersambung tarekat Sadziliyah. Tarekat Sadziliyah, tarekatnya Sayyid Akil itu nyambungnya sama Imam Hasan. Tarekat yang lain bersambung kepada Imam Husain. Kemudian tentu saya bersambung kepada Sayyidina Ali. Dan Sayyidah Fatimah bisa kita sebut dalam istilah tasawuf sekarang wali yang pertama dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Fatimah itu walaupun dia putri Rasulullah, the daughter of the Prophet, walaupun dia putri Rasulullah, tapi dia tidak pernah diminta untuk merumuskan kabinet Nabi. Artinya kalau Nabi mengangkat orang-orang yang menjadi pembantu Nabi, Sayyidah Fatimah tidak pernah diajak berbincang. Dia hanya diajak berbincang berkenaan dengan segi-segi kerohanian saja. Tapi kalau Nabi mau pergi jauh, beliau singgah dulu ke rumah Fatimah. Kalau beliau pulang dari perjalanan jauh, beliau beritahu dulu Sayyidah Fatimah. Dan karena rumah Fatimah itu dengan rumah Nabi berdampingan. Menjelang subuh, jendela di rumah Nabi itu dibuka dengan jendela rumah Fatimah. Pernah satu saat lewat pintu itu Nabi selama 6 bulan berturut-turut, Nabi membangunkan mereka salat. Kemudian Nabi membaca, innama yuridullahu liyudhiba ankum ridsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Itu yang sering kita baca dalam tahlilan. Jadi kalau ibu-ibu tahlilan dengerin, pasti ada yang baca itu. Itu ayat Al-Quran yang hanya dibahas di kalangan sufi aja. Artinya, sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan segala dosa dari kamu, hei keluarga Nabi, dan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Itu dalam surat 33 ayat 33. Satu saat Bilal datang agak terlambat, kemudian dia cerita, ya Rasulullah, saya tadi harus membantu Fatimah dulu menggiling gandum ya. Dan diceritakanlah betapa sulitnya Sayyidah Fatimah karena dia mengurus anak, kemudian mengerjakan pekerjaan di rumahnya. Kadang-kadang Sayyidina Ali juga membantu dia. Satu saat Sayyidah Fatimah itu bicara sama Sayyidina Ali. Kebetulan waktu itu Rasulullah baru kembali dari peperangan dan bawa beberapa tawanan. Jadi kata Fatimah minta kepada suaminya, tolonglah datangi Nabi, mintakan 2-3 orang tawanan itu untuk membantu pekerjaan di sini. Kata Sayyidina Ali, saya malu, kamu ajalah. Ya, ini kan anaknya mestinya lebih dekat dengan bapaknya ketimbang menantunya, kan?
Akhirnya Sayyidah Fatimah datang menemui Rasulullah sambil memperlihatkan karena tangannya yang melepuh karena bekerja keras menggiling gandum itu. Rasulullah tidak menjawab. Malam-malam kata Nabi berkunjung menemui, karena Rasulullah sangat sayang kepada Sayyidah Fatimah itu. Mungkin jadi pikiran tuh bagi Rasulullah permintaan Fatimah itu. Jadi malam-malam berkunjung pada ke rumahnya. Waktu itu diceritakan dalam hadis, mereka tidak punya sarung yang cukup panjang. Jadi kalau sarungnya ditutupkan ke atas, kaki itu terbuka. Kalau ditutup ke bawah, yang atas itu terbuka. Dalam keadaan begitulah mereka tahu Rasulullah masuk karena pintu terbuka, kemudian angin dingin dari Sahara berhembus masuk ke situ. Mereka merasakan kedinginan. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam, lalu Rasulullah berkata, Fatimah, katanya, maukah kamu saya beri sesuatu yang lebih berharga dari tawanan-tawanan perang, dan lebih berharga dari seluruh dunia dan segala isinya. Kemudian Rasulullah mengajarkan, setiap selesai salat, bacalah Allahu Akbar, Alhamdulillah, dan Subhanallah. Itu yang kita sebut zikir Az-Zahra, zikir Sayyidah Fatimah. Dan menurut Rasulullah itu lebih berharga dari seluruh dunia dan segala isinya. Karena iya, minta pembantu malah dikasih doa. Pernah juga Nabi itu pulang dengan agak marah. Ketika Sayyidah Fatimah melihat Nabi marah, Rasulullah menjelaskan, aku tidak rela melihat pakaian orang-orang tiran di rumah putri Rasulullah. Jadi dianggapnya itu kain yang dipakai jababiroh. Jababiroh itu orang-orang tiran, para penguasa tiran. Jadi Fatimah juga didikkanlah prinsip-prinsip tasawuf, sehingga kita bisa sebut dialah dalam istilah agama Katolik santo yang pertama, ya, yang ditahbiskan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena oleh Al-Quran menyebutkan, sungguh Allah bermaksud menghilangkan segala dosa dari kalian dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Itu Sayyidah Fatimah termasuk di situ yang berada di bawah naungan kisah itu. Kabar Sayyidah Fatimah pernah diceritakan oleh putranya Hasan salat di malam hari. Beliau terus menerus salat, dan sepanjang salat itu putranya tidak mendengarkan satu kali pun Sayyidah Fatimah itu berdoa untuk dirinya. Jadi dia doakan tetangganya, dia doakan kawan-kawannya, dia doakan kaum muslimin dan muslimah. Akhirnya putranya bertanya kepada ibunya, ibu, kenapa ibu tidak berdoa untuk diri ibu sendiri? Kemudian Sayyidah Fatimah berkata, al-jar qabla dar, tetangga dulu baru rumah kita. Jadi kita doakanlah tetangga dulu, baru kita mendoakan diri kita sendiri. Dan itu katanya adalah prinsip kehidupan seorang sufi. Orang lain dulu, baru diri kita sendiri. Al-jar qabla dar, tetangga dulu, baru rumah kita sendiri. Prinsip kita tidak itu kan. Prinsip kita ialah al-jar artinya tetangga, ad-dar artinya rumah kita sendiri. Kalau Sayyidah Fatimah al-jar summa dar, tetangga dulu, barulah rumah kita sendiri. Kalau kita ad-dar summa ad-dar, wal jar ilan nar. Jadi kita rumah kita dulu, barulah setelah itu rumah kita. Kalau setelah rumah kita, baru rumah kita. Adapun tetangga, biar aja go to hell. Supi-supi di zaman Nabi ya. Ada satu riwayat juga yang dituliskan oleh Sayyid Hussein Nasr di sini. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau berkata, ketika aku mi'raj ke langit dan aku memasuki surga, aku melihat di tengah-tengah surga itu sebuah istana yang terbuat dari zamrud yang merah. Jibril membukakan pintu kepadaku lalu masuk ke dalamnya. Aku melihat di dalamnya ada sebuah rumah yang terbuat dari mutiara yang putih. Saya memasuki rumah itu dan di dalamnya aku lihat di tengah-tengah rumah itu ada sebuah peti yang terbuat dari cahaya dan terkunci dengan kunci yang terbuat dari cahaya juga. Aku berkata, hei Jibril, apakah yang ada di dalam peti ini, dalam kotak ini? Jibril berkata, wahai Habibullah, wahai kekasih Allah, inilah rahasia Allah yang tidak Allah ungkapkan kepada siapapun kecuali kepada orang yang dia cintai. Aku berkata,
bukakan pintunya bagiku. Kemudian Jibril berkata, saya hanyalah hamba yang mengikuti perintah Tuhan. Mohonkan kepada Allah supaya Ia mengizinkan aku untuk membukanya. Kemudian aku memohon izin kepada Allah. Sebuah suara datang dari arasy Tuhan. Hei Jibril, bukalah pintunya. Kemudian Jibril membuka pintunya, dan di situ aku melihat kefakiran ruhaniyah dan jubah kefakiran, murokka, al-faqr wal murokka. Sekali lagi kalau kita baca cerita-cerita tasawuf, kita harus melihatnya tidak seperti dalam pengertian harfiah ya, tapi sebagai sebuah metafora. Kemudian saya berkata, apa itu kefakiran dan murokka atau jubah kefakiran? Suara dari langit berkata, wahai Muhammad, ada dua hal yang aku pilih buat kamu dan umatmu sejak aku menciptakan kamu. Dua hal itu tidak aku berikan kecuali kepada orang yang aku cintai, dan aku tidak menciptakan yang lebih aku sayangi dari kedua hal itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Tuhan yang Maha Suci memilih kefakiran dan jubah kefakiran bagiku, dan kedua hal itu adalah yang paling dicintai di sisi Allah. Nabi kemudian mengarahkan pandangannya kepada Allah, dan ketika ia kembali turun dari Mi'raj, ia menyuruh Ali memakai jubah itu dengan izin Allah. Seraya berkata, ya dengan izin Allah. Ali menjahitkan pakaian itu, aku buatkan banyak sekali tambalan pada jubah itu. Kemudian Ali menyuruh putranya Hasan untuk memakainya, dan setelah itu Husain, dan terus menerus sampai bersambung kepada zaman-zaman sesudahnya. Nah, di dalam kalangan tasawuf seperti saya katakan, kadang-kadang lambang jubah kefakiran itu, sebetulnya kefakiran di sini bukan kefakiran harta, bukan kefakiran komersial, karena itu orang sering salah paham. Karena orang sufi adalah orang yang memakai jubah kefakiran, lalu dicarinya pakaian yang butut-butut dari lewakan. Padahal yang dimaksud di situ adalah kefakiran ruhaniyah, perasaan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi memang kemudian disimbolkan dengan jenis pakaian tertentu yang oleh guru biasanya ketika menyampaikannya kepada muridnya, sebagian dari pakaian itu dilanjutkan sambung bersambung. Itu biasanya disebut khirqah. Dan dari pakaian itulah karena dialirkan barokah Muhammadiyah, keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah kita ceritakan sambil lewat, tasawuf tampak dengan sangat jelas pada ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Ali meninggalkan karya sufistik Nahjul Balaghah yang di situ dijual terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan judul Puncak Kefasihan. Nah, di antara sufi di sahabat Nabi di luar ahlul bait adalah para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Salman, Abu Dzar, Abdullah bin Umar, Miqdad, Ahlu Sufah, Harithah. Ada orang memasukkan juga Abu Hurairah ke dalamnya. Karena Abu Hurairah tadi mengatakan, aku punya dua perbendaharaan ilmu, yang satu aku kabarkan kepada kamu, yang satu lagi aku tahan. Ya. Ini juga ada buku yang bagus juga. Judulnya Muatan Cinta Ilahi. Ini pembahasan tentang cinta ilahi, dan di sini ada riwayat dari Sayyidina Ali yang melukiskan cinta kepada Allah. Saya bacakan ini. Cinta kepada Allah itu api, apapun yang dilewatinya akan terbakar. Cinta kepada Allah itu cahaya, apapun yang dikenainya akan bersinar. Cinta kepada Allah itu langit, apapun yang di bawahnya akan dinaunginya. Cinta kepada Allah itu angin, apapun yang ditiupnya akan digerakkannya. Cinta kepada Allah itu air, dengannya Allah menghidupkan segalanya. Cinta kepada Allah itu bumi, dari situ Allah menumbuhkan semuanya. Itu kan puisi yang menurut saya sangat bagus. Nah, Sayyidina Ali menceritakan pengalaman-pengalaman tasawuf dan petunjuk-petunjuk tasawuf dalam Nahjul Balaghah. Itu ada di sini sebutkan Ahlu Sufah, itu sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di beranda masjid. Mereka itu meninggalkan keluarganya, ngaji, tinggal di beranda masjid. Umumnya hidupnya sangat sederhana. Nabi katanya biasanya kalau ada makanan mendahulukan dulu kepada Ahlu Sufah itu. Ketika Umar menemukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring dalam keadaan yang sangat sederhana, ketika Nabi bangun, bekas tikarnya itu menempel di wajahnya. Lalu Umar berkata, kenapa Anda tidak seperti para kaisar itu?
Pada kalau Allah menghendaki, Allah bisa memberikan apa saja kepada Anda. Di antaranya jawaban Rasulullah, selama masih ada ahlus sufah, selama masih ada orang-orang yang miskin di sampingnya, Nabi memilih hidup seperti mereka. Nabi juga, kata Siti Aisyah, tidak pernah makan kenyang 3 hari berturut-turut. Dan bukan karena musibah moneter. Nabi itu tidak makan kenyang selama 3 hari berturut-turut. Harus saja ada satu saat lapar. Karena kata Nabi, karena masih ada ahlus sufah yang hidup sangat sederhana. Di ahlus sufah itulah tinggal antara lain Abu Hurairah. Mudah-mudahan saya bisa dengan cepat tanpa banyak selingan. Ya, selingan itu sebetulnya mengganggu dan subversif lagi. Jadi setelah ini tidak ada selingan lagi. Tabi'in adalah zaman setelah para sahabat. Ya, ada zaman Rasulullah, kemudian zaman para sahabat. Apa yang disebut sahabat? Adalah orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah dan mati sebagai muslim. Artinya ada juga yang berjumpa dengan Rasulullah tapi tidak Islam, itu tidak disebut sahabat. Abu Lahab tidak disebut sahabat karena dia mati tidak sebagai muslim walaupun dia berjumpa dengan Rasulullah. Nah, pada zaman tabi'in adalah orang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah tapi pernah berjumpa dengan orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah. Dia pernah berjumpa dengan sahabat Nabi. Itu disebut tabi'in. Waktu itu dalam mazhab Ahlul Bait, tokoh tasawuf yang terkenal adalah Ali Zainal Abidin yang mendekati Tuhan melalui cinta, melalui mahabbah. Di kalangan mazhab Ahlus Sunnah, tokoh yang terkenal itu adalah Hasan Al-Basri. Kalau ketika Hasan Al-Basri masih kecil, dia pernah dipuji-puji oleh Umar bin Khattab. Ini anak nanti bakal jadi anak yang besar lah, anak yang soleh. Kemudian ketika dia remaja, dia mengikuti Ali bin Abi Thalib kemanapun pergi. Imam Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri mengajarkan tasawuf lewat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kata kalau Hasan Al-Basri mendengar ayat Al-Quran dibacakan, beliau pingsan. Dipenuhi oleh rasa takut. Keduanya ini pernah berjumpa, Hasan Al-Basri dengan Ali Zainal Abidin. Dua-duanya orang saleh. Suatu saat terjadilah dialog ini. Kata Hasan Al-Basri, kalau aku lihat dosa-dosa manusia ini, tampaknya tidak ada seorang pun yang bakal masuk surga. Kalau lihat dosa-dosa ini. Kemudian Ali Zainal Abidin berkata, kalau melihat besarnya kasih sayang Tuhan kepada manusia, tampaknya tidak ada seorang pun di antara manusia yang masuk neraka. Dua-duanya ini orang saleh. Dan mereka sebetulnya membawakan tasawuf dalam sebuah dua muka dari mata uang yang sama. Mukanya dua. Mahabbah dan makhafah. Dalam istilah lain disebut yang satu ar-roja, yang satu lagi al-khawf. Imam Ali Zainal Abidin ini disebut as-sajjad, artinya orang yang banyak sujud. Karena di mana-mana sujud. Setelah selesai salat, beliau sujud. Kalau saya ditanya, riyadhah apa yang harus dilakukan bapak-bapak ini setelah belajar tasawuf? Usahakanlah setiap ba'da sholat kita bersujud. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkan syukralillah, syukralillah, syukralillah. Berapa saja semampu kita. Ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diajarkan, itu dari Ali Zainal Abidin yang selalu sujud di mana saja. Karena seringnya sujud dan lamanya sujud, di dahinya itu ada kapalan. Ada kapalan. Jadi ada kulit yang biasanya melepuh. Itu oleh Imam Ali Zainal Abidin menurut riwayat gitu ya. Saya sendiri tidak menyaksikan jelas. Lepuhan-lepuhan kulit itu kadang-kadang kan disobekkan dan disimpan. Waktu beliau mau meninggal dunia, beliau berpesan agar kalau nanti beliau meninggal dunia, serpihan-serpihan kulit itu dititipkan juga beserta jenazahnya. Karena aku ingin bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kulit itu lepas karena sujud kepadanya. Itu Imam Ali Zainal Abidin. Beliau ini cucu Rasulullah ya. Ali Zainal Abidin ini putra Husain, Husain putra Fatimah, dan Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini sama seperti Sayyidina Ali, hidupnya miskin tapi dermawan. Itu kan dua sifat yang bertentangan, miskin dan dermawan.
Karena kedermawanannya, kata Ali Zainal Abidin, seringkali dimintai pertolongan. Kan biasa, kalau orang itu pemurah, semua berdatangan. Kalau ada gula, ada semut ya. Semutlah yang biasanya berkumpul mengelilingi gula. Karena tapi setiap kali ada orang meminta bantuan, Imam Ali Zainal Abidin selalu menyambutnya dengan senyuman. Kalau ada orang datang, sudah pasti minta bantuan. Beliau menjemputnya sambil berkata, marhaban lima yahmilu zadi ilal akhirah. Selamat datang hei orang yang akan memikul bekalku untuk hari akhirat. Jadi Imam Ali Zainal Abidin menganggap itu orang yang minta bantuan itu sebetulnya kuli-kuli yang akan memikul bekal kita untuk hari akhirat. Diantarkan dulu mereka itu. Kalau Bapak naik kereta api dari Bandung ke Jakarta, kan begitu mau turun, kuli-kuli udah naik membawakan koper-koper kita. Nah, kuli kita untuk hari akhirat itu orang-orang yang meminta bantuan. Dan saya ini adalah kuli yang akan membawa bekal Bapak untuk hari akhirat. Titipkan koper itu supaya tidak terlalu berat. Bapak memikulnya nanti. Titipkan kepada saya, kepada Ustaz Syamsuri ya. Mudah-mudahan diantarkan ke akhirat. Pada zaman tabi'in ada seorang tokoh juga yang sebetulnya ini agak kontroversial, Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu sebetulnya hidup sezaman dengan Rasulullah, tapi dia tidak bisa disebut sahabat karena tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Beliau tinggal di Yaman. Nabi kan tinggal di Madinah. Tapi ketika Nabi masih hidup, Nabi berkata, di sebelah selatan di Yaman itu. Nabi satu saat berkata, aku mencium nafasur Rahman minal Yaman. Aku mencium nafas Tuhan dari Yaman. Dan kemudian Nabi bercerita, di Yaman itu ada seorang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau kalian berjumpa dengan dia, sampaikan salamku kepadanya. Nah, setelah Rasulullah meninggal dunia, di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, dia datang berkunjung ke Madinah. Uwais Al-Qarni ini. Dan Umar dan Ali bin Abi Thalib menemuinya, dia masih mengembalakan ternaknya di situ. Menyampaikan salam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah meninggal dunia. Jadi rupanya walaupun Uwais Al-Qarni tidak pernah berjumpa secara fisik, tapi secara ruhaniyah dia berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam tarekat nanti ada tarekat Uwaisi yang berasal dari Uwais Al-Qarni. Tapi katanya menurut satu riwayat, Uwais Al-Qarni ini mempelajari tasawuf, sekali lagi tidak dengan nama tasawuf, tapi ilmu batiniah ini lewat Nabi Khidir. Dalam sejarah, kelompok-kelompok yang mencapai jalan kesucian yang tidak jelas gurunya, itu biasanya disebut kelompok Uwaisi, yang diduga gurunya adalah langsung Nabi Khidir alaihi salam. Believe it or not ya. Nah, itu Uwais Al-Qarni. Ada satu cerita nih, Uwais Al-Qarni dengan Harim bin Hayyan. Tapi cerita ini nanti memperbanyak pembicaraan. Kita teruskan. Dari zaman tabi'in kita memasuki tasawuf pada zaman pasca tabi'in. Disebut juga zaman tabi'it tabi'in. Marhaban liman yahmilu zadi ilal akhirah. Dan Bapak ucapkan nanti kepada siapa saja yang datang ke rumah Bapak minta bantuan, marhaban liman yahmilu zadi ilal akhirah. Selamat datang hei kuli yang akan memikul bekalku untuk hari akhirat nanti. Nah, pada masa tabi'in hidup juga salah seorang di antara cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Imam Ja'far As-Siddiq. Dia salah seorang di antara silsilah tasawuf juga. Apapun tarekat yang Bapak ambil biasanya nyambung kepada Imam Ja'far As-Siddiq. Ja'far As-Shadiq ya, bukan Ja'far As-Siddiq, Ja'far As-Shadiq. Saya jadi teringat lagi selingan ini. Mohon maaf, ini yang terakhir, tidak bakal ada selingan lagi. Dan selingan ini tidak subversif ya. Jadi ada seorang asalnya dari agama Konghucu masuk Islam. Kalau saya tidak salah dia di Masjid Al-Azhar dia masuk Islamnya. Cina beliau. Kemudian banyak orang menganjurkan dia ganti nama. Tapi dia belum menemukanlah nama apa yang paling baik. Sampai dia mengamalkan zikir-zikir tertentu, satu saat dia mimpi
Dia berada di sebuah padang pasir, katanya ada pohon. Di atas pohon itu ada tulisan bercahaya. Tulisannya itu Ja'far As-Shadiq. Oh, kalau barangkali ini harus menjadi nama saya itu. Tapi dia tidak tahu siapa Ja'far As-Shadiq itu. Waktu itu Tazkiyah belum berdiri. Jadi dia tidak tahu siapa Ja'far As-Shadiq. Tanya-tanya sama orang-orang itu. Akhirnya dia ketemu salah seorang promotor tinju di sini, namanya Ja'far Shadiq juga. Wah, saya bilang nggak mau, kata nama saya promotor tinju. Ya. Sampai sekarang itu orang nggak ganti namanya. Padahal sudah jumpa juga dengan saya sekarang, makanya saya tahu cerita ini. Saya bilang itu isyarat dari alam gaib. Saya ceritakanlah siapa Ja'far Shadiq ini. Nggak tahu apakah sekarang dia sudah ganti atau tidak namanya. Imam Ja'far Shadiq adalah salah seorang di antara silsilah tasawuf juga. Ketika Hasan Al-Basri meninggal dunia, itu Rabi'ah Al-Adawiyah berusia 11 tahun. Ya, makanya sebagian orang meragukan kisah pertemuan Hasan Al-Basri dengan Rabi'ah Al-Adawiyah. Tampaknya itu dibuat kemudian aja di kalangan tasawuf. Dulu saya ceritakan juga itu pertemuan Rabi'ah Al-Adawiyah dengan Hasan Al-Basri itu kan. Ketika Hasan Al-Basri mau melamar Rabi'ah yang tidak mau kawin-kawin kan karena kecintaannya sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi cerita itu sekarang tidak saya ceritakan lagi karena ternyata tidak sempat jumpa ini karena dia baru 11 tahun dan belum jadi sufi itu ketika dia 11 tahun. Karena dia pernah menderita dulu kan, pernah jadi budak belian dan barulah dia mencapai tingkat kesufian. Rabi'ah ini juga yang terkenal dengan puisi-puisi cintanya kepada Nabi. Rabi'ah lah yang mengatakan, Tuhanku, kalau aku menyembahmu karena mengharapkan surgamu, berikanlah surgamu itu kepada hamba-hambamu yang lain. Kalau aku menyembahmu karena takut api nerakamu, masukkan aku ke dalam neraka. Besarkan tubuhku sehingga mengisi seluruh relung di neraka itu. Dan tidak ada lagi hambamu yang lain yang bisa masuk ke situ. Itu Rabi'ah. Rabi'ah satu saat ketemu, katanya ada seorang laki-laki yang lagi sakit kepala, mengkompres kepalanya dengan kain sambil mengeluh sakit kepala. Lalu Rabi'ah ketemu dia. Saya ingin tahu sepanjang hidupmu, apakah kamu lebih sering sakit kepala atau lebih sering tidak sakitnya? Saya lebih sering tidak sakitnya, ya kata dia. Lalu kata Rabi'ah, kenapa tidak engkau lingkarkan serban kamu itu untuk mensyukuri kesehatan yang telah Allah anugerahkan kepadamu? Dan kenapa karena rasa sakit kepala itu sekarang engkau membungkus kepalamu? Memang biasanya kita lebih memusatkan perhatian kalau ada rasa sakit. Kalau sehat sih tidak pernah diperhatikan. Kita juga biasanya kalau lagi rugi itu baru jadi pusat perhatian kita. Ada satu pelajaran juga dari Rabi'ah ini yang ingin saya bagikan kepada bapak-bapak kelompok khusus ini. Rabi'ah Al-Adawiyah satu hari memberikan, ada seorang anak disuruh Rabi'ah untuk membeli selimut, diberinya 3 dirham. Kemudian anak itu bertanya, kamu mau beli selimut yang warna apa? Kuning, merah, atau hijau? Lalu kata Rabi'ah, kesinikan kembali duit kamu itu. Diberikan lagi duitnya, kemudian Rabi'ah melemparkannya ke sungai. Kata Rabi'ah, barangnya belum dibeli, kita sudah bertengkar. Sekali lagi kalau kita berhadapan dengan cerita sufi, jangan ceritanya itu yang jadi perhatian kita. Sebetulnya Rabi'ah ingin mengajar kepada kita, betapa sering kita ini bertengkar tentang satu amalan, amalannya belum dilakukan, bertengkarnya sudah kita dahulukan. Ya. Menjelang bulan puasa, tarawihnya belum dilakukan, kita sudah bertengkar apakah bilangannya 11 atau 23. Sebelum haji kita bertengkar, apa kita mau milih haji tamattu, haji qiran atau haji ifrad. Lalu orang juga ribut, apakah ngambil mikotnya harus dari Pondok Gede ya, atau dari Jeddah atau dari, kita bertengkar. Amalnya belum dilakukan, kita sudah bertengkar. Nah, seorang sufi kata berusaha melakukan amal dulu. Kalau mau bertengkarnya nanti aja kemudian. Setelah amalnya itu kita lakukan, baru kita mendiskusikannya. Nah, sekarang kita di Tazkiyah ini meninggalkan ajaran Rabi'ah. Kita diskusikan dulu ini tasawuf ini. Amalnya baru kemudian. Itu kalau ada Rabi'ah di sini dilemparkan bapak-bapak itu ke sungai. Ya. Kemudian ini Habib Al-Azami,
sebetulnya bukan sahabat Nabi, tapi dia berjumpa dengan Hasan Al-Basri. Dia berjumpa dengan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri tentu orang Arab, asli Arab. Habib Al-A'jami, Ajam salah sebetulnya, ini harusnya tidak dengan Z, tapi dengan Jim. Al-A'jami, artinya orang asing dalam bahasa Arab. Arabi ada A'jami. Habib Al-A'jami itu orang asing. Dia orang Iran, tapi berada di negeri Arab. Dan dia menjadi sufi yang sangat taat beribadah. Satu saat Habib Al-A'jami ini sedang salat di masjid. Hasan Al-Basri datang, ikut salat juga di belakang dia, makmum. Tapi Hasan Al-Basri tidak tahan mendengarkan bacaan Qur'annya yang tidak fasih itu ya. Akhirnya dia munfarid. Jadi tidak jadi berjamaahnya. Meninggalkan tidak, hanya niatnya dia niat munfarid, niat sendirian. Tidak niat berjamaah lagi. Malamnya kata Hasan Al-Basri bermimpi. Tuhan menegur dia. Kenapa ketidakfasihannya membaca Al-Quran mengalihkan perhatian kamu dari ketulusan niat Al-A'jami? Jadi maksudnya di hadapan Tuhan, Tuhan tidak memperhatikan itu ketidakfasihan dia bicara, tapi ketulusan niatnya, kebersihan hatinya itu lebih diperhatikan Allah. Dan sejak saat itu katanya Hasan Al-Basri datang meminta maaf, dan selalu dia tidak mau jadi imam, dia selalu menjadi makmum kalau Habib Al-A'jami itu ada di hadapan dia, karena merasa dia sudah menilai orang itu dari penampilan lahiriahnya, bukan dari kesucian dan ketulusan hatinya. Janganlah kecil hati kalau kita tidak bisa baca Al-Quran sepasih orang-orang Arab, karena Tuhan tidak melihat kepasihan kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tuhan tidak melihat penampilan kamu, Tuhan lihat jauh ke dalam lubuk hatimu. Saya ingin mengakhiri pembicaraan ini hanya sampai zaman pasca tabi'in ya. Penting dicatat bahwa ternyata para ahli fikih seperti Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pendiri madhab Syafi'i, adalah orang-orang yang juga ternyata sufi. Mereka faqih, ahli fikih, tapi juga sekaligus sufi. Saya perlu menegaskan itu karena kadang-kadang orang mempertentangkan fikih dengan tasawuf. Salah seorang di antara orang Indonesia menulis surat di majalah Gatra, menyuruh agar orang Islam Indonesia berhati-hati dengan seorang pakar dari Bandung yang mengajarkan kesesatan lewat tasawuf. Dia tidak sebutkan namanya, tapi seluruh penghuni langit dan bumi mengetahuinya. Kemudian dia antara lain menyebutkan ini orang-orang ini, karena orang-orang tasawuf itu adalah orang-orang yang mau meninggalkan fikih dan mencemoohkan fikih. That's not true ya. It's absolutely wrong. It's terribly mistaken. Karena para tokoh fikih juga adalah orang-orang sufi. Nah, untuk mengakhiri pembicaraan ini, tadi saya mau cerita tentang semacam Habib Al-A'jami ini. Tapi sekarang di Iran, di Khurasan, namanya Abul Said Abul Khair, orang pendiri tarekat yang pertama. Orang yang mendirikan tarekat yang pertama. Abul Said Abul Khair itu ya tidak pernah ke negeri Arab. Jadi dia baca Qur'annya tidak bagus. Dia mendirikan khanaqahnya atau zawiyah dalam bahasa Arab, tempat orang-orang kumpul untuk berzikir itu di tengah-tengah padang pasir. Yang di situ itu ada binatang-binatang padang pasir seperti singa. Ada seorang Arab yang mendengar tentang kesalehan Abul Said Abul Khair itu, dan dia bermaksud untuk belajar juga tasawuf kepadanya. Berangkatlah dia meninggalkan tanah airnya. Sampai singkatnya cerita, to make the long story short, dia sampai ke situ sedang simaan. Simaan itu ialah ada orang baca doa, kemudian yang lain-lainnya semua mendengarkan. Seperti orang baca Quran, semua mendengarkan. Jadi datanglah ke situ orang Arab ini mau berguru juga ceritanya. Tapi Abu Said Abul Khair sedang memimpin acara simaan itu. Dan baca Al-Fatihah. Al-Fatihahnya keliru semua pengucapannya. Seperti saya katakan tadi, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kan itu orang Persia. Rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim. Di Persia itu kadang-kadang dibalik-balik. Musola, kalau di Persia disebutnya musallo.
Mubarak artinya yang diberkati, mereka sebut mubarak. Putar-putar. Orang Arab juga bingung ini dengar Al-Fatihah aneh begitu. Kata dia, bagaimana aku bisa belajar dari dia? Ya, baca Al-Fatihah saja tidak beres. Jadi akhirnya dia meninggalkan majelis itu. Begitu dia keluar, belum jauh berjalan, dia lihat singa di depannya. Dia menjerit, mundur, di belakang singa lagi. Menjerit lagi lebih keras. Lalu Abdul Said Abdul Khair yang sedang memimpin simaan itu keluar. Dia lihat singa-singa itu. Kemudian dia berkata, memanggil singa-singa itu. Aku sudah peringatkan agar kamu jangan mengganggu tamu-tamuku. Lalu singa-singa itu datang bersimpu, dipegang telinganya sama Abdul Said Abdul Khair itu. Dijewer telinganya. Aku sudah bilang jangan ganggu tamuku. Akhirnya orang Arab itu tanya, gimana mungkin kau bisa menaklukkan singa? Lalu Abdul Said Abdul Khair berkata, engkau terlalu sibuk memperhatikan hal-hal yang lahiriah, sehingga engkau lupa memperhatikan hatimu. Dan Tuhan akan menyerahkan seluruh alam semesta ini kepada mereka yang membersihkan hatinya, kata dia. Jadi maksudnya singa-singa itu tunduk kepada orang-orang yang hatinya bersih. Sebetulnya sekaligus Abdul Said Abdul Khair itu menyindir, karena orang itu kok yang diperhatikan bunyi Al-Fatihahnya, tidak diperhatikan kebersihan hatinya. Tapi cerita-cerita itu sekaligus juga mengobati kita yang bacaan Qur'annya tidak baik, ya. Tetapi juga mengajarkan kita untuk tidak terpesona dengan penampilan-penampilan lahiriah, ya. Baik itu dalam bacaan atau di dalam simbol-simbol kesalehan, ya. Misalnya kita sering salah menduga karena pakaiannya, ya. Dulu saya ini diminta untuk memberikan ceramah ilmiah di Asy-Syafi'iyah, ya, oleh Ibu Tuti Alawiyah. Saya datang ke situ, sudah penuhlah orang di aula itu. Ibu Tuti Alawiyahnya kebetulan tidak ada. Dan saya memang harus bicara di depan. Sudah ada yang begininya di depan. Jadi saya pergilah ke depan. Waktu itu saya masih membina anak-anak Salman di ITB. Saya berjalan ke depan itu, di situ ada rektor Universitas Asy-Syafi'iyah. Itu saya datang ke situ. Orang itu, Bapak Fulan, Ibnu Fulan yang ada di situ. Ke situ, katanya. Suruhnya saya pergi ke sudut itu. Nah, ini saya balik ke sudut. Saya kan tamu, disuruh melakukan gitu. Ceritanya Ibu Tuti Alawiyah datang, bingung dia. Karena pembicara tidak datang-datang juga, ya. Dia sudah lihat keluar. Saya biarkan aja, saya tidak tahu juga dia mencari saya, kan. Saya berada di sudut itu. Akhirnya tiba-tiba Ibu Tuti Alawiyah dia membuka acara lah. Ini karena dia sebut Pak Jaludin belum datang juga, kita akan mulai saja. Nah, karena Bu nyebut gitu, saya berdiri. Itu kan bohong kalau saya belum datang. Oh, dia terkejut dan menegur saya, kenapa harus ke belakang? Yang disuruh Bapak tadi itu. Dan si Bapak itu minta maaf karena melihat penampilan lahiriah saya, ya. Kayaknya saya tidak layak untuk berbicara di mimbar yang seperti itu. Dahulu sih penampilan saya tidak sebagus sekarang ini. Setelah ditazkiyah, dahulu saya sufi bener lah. Sekarang sufi yang sudah modified. Nah, saya kira kalau ada pertanyaan, hanya tinggal 10 menit lagi. Ya sudah. Menyimak pembicaraan Pak Jalaluddin tadi bahwa menjadi beberapa tarekat. Saya ingin tahu apakah ada hal-hal yang prinsipil yang membedakan antara tarekat satu dengan tarekat lain, dan apabila itu ada, bagaimanakah cara kita, saya dalam hal ini, untuk apakah harus mempelajari semua supaya tidak tergelincir atau mendapatkan sesuatu yang paling baik. Dan pertanyaan berikutnya, apakah pelajaran kita di sini pengenalan pada tasawuf juga berdasar pada salah satu tarekat atau hanya secara moderat sebagai dasar saja? Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang terakhir saja, di sini kita tidak menganjurkan tarekat tertentu, tapi kita akan memperkenalkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu kepada seluruh tarekat yang ada di Indonesia. Tidak ada perbedaan prinsipil di antara berbagai tarekat itu. Yang membedakan satu tarekat dengan yang lain hanyalah cara zikirnya saja. Ajarannya adalah yang kita ajarkan di sini. Tentang mendekati Allah Subhanahu wa taala, mensucikan batin, membersihkan hati dari berbagai penyakit, itu sama. Seluruh aliran tarekat itu sama. Yang membedakannya adalah cara-cara zikirnya. Nah, apakah boleh kita menggabungkan semua tarekat itu? Boleh.
Dan sudah dari dulu orang menggabung-gabungkan tarekat itu. Kadang-kadang cara dikirnya berbeda, bertentangan. Yang satu khofi, misalnya tarekat Naksabandiyah. Tarekat Naksabandiyah itu zikirnya khofi, artinya tersembunyi. Dia menyebut nama Allah di dalam kesunyian. Mereka menyebutnya. Kita sebut nama Allah dalam kesunyian, kata tarekat Naksabandi. Tarekat Qadiriyah sebaliknya, menyebut nama Allah dengan suara yang keras. Kalau kata Pak Tafsir, seakan-akan kita mau meruntuhkan langit dengan suara yang keras. Kemudian di Indonesia ada tarekat gabungan dari kedua-duanya. Tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Itu mula-mula zikirnya dengan suara keras dulu, setelah itu dengan kesunyian. Jadi dua tarekat itu digabungkan. Tarekat Burhaniyah itu gabungan dari beberapa tarekat. Jadi boleh saja kita mengikuti aliran tarekat manapun. Dan menurut saya, sepanjang yang saya ketahui, kecuali kalau tarekat itu tidak jelas asal usulnya. Tiba-tiba saja orang ngaku dia ngajarkan tarekat. Kalau misalnya Ustadz Samsuri tiba-tiba ngajarkan tarekat Samsuriyah, tapi dia tidak bisa menyebutkan silsilahnya, dari mana dia dapat tarekat itu. Nah, biasanya itu kita harus hati-hati. Itu biasanya salah satu ukurannya, Pak. Yang paling penting, sekali lagi, tarekat itu cuma bimbingan berzikir, bimbingan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bimbingan seorang guru atau mursyid atau seorang syekh. Sekali lagi, tidak ada perbedaan prinsipil sepanjang pengetahuan saya di antara berbagai tarekat itu, kecuali dalam cara-cara zikir mereka. Saya kira begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Jalal yang kami hormati, Pak Jalal tadi sempat menegaskan kembali bahwa sebetulnya yang disebut dengan tasawuf itu adalah mazhab cinta. Jadi hampir seluruh perwujudan dari pengamalan ajaran-ajaran tasawuf itu bersumber dari perasaan cinta itu. Tapi kalau kita lihat dari catatan tentang kehidupan para sufi, orang-orang awam seperti saya ini kadang-kadang agak bingung, Pak Jalal. Sebab konon kabarnya Mansur Al-Halaj itu sempat berguru walaupun tidak terlalu lama dengan Al-Junaid katanya. Dan kemudian Mansur Al-Halaj pergi meninggalkan Al-Junaid sampai akhirnya dia menemukan satu kenyataan bahwa dia harus segera mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat dramatis. Dan salah satu dari tokoh sufi yang ketika itu bersetuju dengan keputusan penguasa untuk menghukum mati Al-Halaj adalah Junaid. Bersetuju. Untuk orang awam seperti saya agak bingung gitu loh. Kenapa dari seorang pesuluk yang mengamalkan mazhab cinta sampai mengeluarkan rekomendasi untuk menyudahi hidup orang lain? Mungkin saya salah mengambil kesimpulan karena mungkin saya juga terlalu terkesan dengan jalan cerita sehingga tidak bisa menangkap isinya. Karena itu Pak Jalal tolong jelaskan soal yang satu ini. Kemudian yang kedua, Pak Jalal termasuk ustadz yang paling sering berbicara tentang Jalaluddin Ar-Rumi. Dan saya juga sempat baca-baca beberapa buku tentang Jalaluddin Ar-Rumi, dan Jalaluddin Ar-Rumi sepertinya sangat terobsesi dengan tokoh Samsuddin At-Tabrisi. Tapi sayangnya memang tidak terlalu banyak catatan yang menyebutkan tentang siapa itu Samsuddin At-Tabrisi, sang matahari yang selalu dipuja-puja oleh Jalaluddin Ar-Rumi. Sampai akhirnya Sultan Walad, anaknya Jalaluddin Ar-Rumi, menduga-duga jangan-jangan yang namanya Samsuddin At-Tabrisi yang sempat hadir selama 3 tahun saja dan setelah itu hilang tanpa jejak, jangan-jangan dia adalah perwujudan dari Nabi Khidir. Mungkin Pak Jalal bisa melengkapi referensi kami tentang Samsuddin At-Tabrisi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenangan Samsuddin Tabrizi itu ada buku di sini di perpustakaan kita. Kita sudah bangun ini lemarinya untuk perpustakaan itu. Tapi karena belum dikategorisasikan buku-buku itu, belum bisa kita pajang di situ. Kita pajang di situ untuk dibaca bapak-bapak, untuk kalau untuk mencari literatur tambahan. Di situ ada Diwan Samse Tabrizi dalam bahasa Persia. Berkenaan dengan Tabrizi, ada pengantar yang agak panjang siapa tentang Samsuddin At-Tabrizi itu. Ceritanya secara singkat, mula-mula Jalaluddin Rumi ini seorang faqih yang mempelajari ilmu fikih.
Sampai satu saat di tengah jalan ketemu Samsudin Tabrizi. Samsudin Tabrizi mengemukakan satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Rumi. Bukan saya tidak bisa jawab, malah Rumi pingsan mendengarkan itu. Setelah itu bergurulah dia kepada Samsudin Tabrizi dan mencintai dengan kecintaan yang luar biasa kepada gurunya. Kecintaan Rumi kepada gurunya itu mengundang rasa iri hati pada murid-murid Rumi yang lain. Lalu mereka merencanakan sesuatu, kemudian Samsudin berhasil meloloskan diri pertama-tama, dan setelah Samsudin Tabrizi pergi, Rumi seperti kehilangan, seperti anak ayam kehilangan induknya. Dia menulis rangkaian puisi kecintaannya kepada Samsudin Tabrizi, Diwane Tabrizi gitu. Tapi katanya menurut cerita, Tabrizi itu kemudian gabung lagi dengan Rumi, dan murid-muridnya tidak suka lagi, murid-murid Rumi, dan diam-diam kata malam hari membunuh Samsudin Tabrizi itu. Menurut cerita, kalau cerita itu benar, jelas Samsudin Tabrizi bukan Nabi Khidir karena dibunuh. Sementara Nabi Khidir itu hidup terus-menerus. Nah, saya kira ini ada kaitannya dengan Al-Junaid juga. Al-Junaid adalah salah seorang tokoh sufi yang berusaha tampil di tengah-tengah masyarakat dalam sebatas syariat yang diterima oleh masyarakat. Al-Junaid sudah memperingatkan Al-Hallaj agar jangan menyebarkan rahasia Tuhan ini kepada ahli syariat lah, karena mereka bisa salah paham. Tapi karena ungkapan emosi yang sudah tidak bisa tertahankan, Al-Hallaj itu mengungkapkan itu. Lagi pula, katanya kalau seperti di dalam sebuah syair, ibu-ibu yang dulu dibesarkan di kampung-kampung yang agamanya mengikuti aliran Nahdlatul Ulama, biasanya mengenal ada nazom burdah ya. Di antaranya ada bait yang berbunyi kaifa tunkirul hubba ba'dama syahidat dan seterusnya.